berada. Selamat sore Bang Dewa. Selamat sore Sore. Bro Karis. Jadi di sini kembali lagi bersama kami di channel Dua Laki Channel. Jadi kami akan membahas tentang seputaran Unsiah. Jadi Bang Dewa nanti akan menyampaikan beberapa tips-tips atau pengalaman selama kuliah di Unsiah. Jadi waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Bro Karis Blessing Siregar. Oke, makasih Usia. Halo Dewa. Halo, Halo, gimana kabar? kabarnya baik. Apa nih kegiatan setelah Selama ini karena kita dalam masa pandemi, jadi kegiatan koasnya lagi dipospon dan kuliahnya online, daring. boleh perkenalan diri dulu biar Oh iya, orang pada oke. tahu. Baik. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dewa Judistira Guntara. Aku mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi, program profesi Universitas Syahkuala Banda Aceh. Oke, Dewa, makasih atas perkenalannya dan mungkin udah berapa lama di Unsia dan sejak kapan gitu awal masuk dari Unsia? Jadi awal masuknya I'm graduated sejak tahun 2015 ya kan. Jadi tahun 2015 itu aku lulus. Nah, kemudian aku coba di segala penjuru jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan alhasil aku diterima di lewat jalur mandiri di Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis Universitas Syahkuala. Nah, di tahun 2016 aku ikut lagi percobaan coba lagi di SBMPTN 2016 dan aku diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syahkuala. Jadi udah kurang lebih 5 tahun ada di Banda Aceh. Dan kenapa sih memilih Unsia? Mungkin ada yang tertarik nggak sih? Ada hal-hal yang tertarik nggak sih di Unsia sendiri? Makanya pengen Yang gitu tertarik, ke Unsia. Oke, jadi yang bikin tertarik itu yang pertama, Unsia ini lingkungannya kita kan mayoritas di sini kan Islam. Jadi kegiatan beragamanya itu sangat kuat. Jadi itu yang jadi landasan utama ya. Setelah 17 tahun itu juga kita masih dalam masa pertumbuhan yang mana harus diawasi sama orang tua. Dan salah satunya itu juga karena orang tuaku kerjanya di sini dan aku pilihnya ke Unsia gitu. Kalau boleh tahu kenapa sih memilih jurusan kedokteran gigi? Emang ada hobi mungkin dulu waktu kecil atau mungkin cita-cita waktu kecil gitu? Sebenarnya kalau masalah jurusan nih ya, itu karena orang tua ya. Tapi dalam hati juga waktu kecil pengennya kita jadi dokter gitu. Tapi aku berpikir waktu tahun 2016 nggak lulus di kedokteran, aku lulus di pertanian, aku berpikir kayak gini, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun itu, kalau kita adalah mutiara yang dibuang ke paret pun bahkan yang jorok dan hitam, itu tetap akan jadi mutiara, nggak akan meleleh tuh mutiara kayak gitu. Jadi aku berpikir seperti itu dan alhasil aku di pertanian juga waktu itu dapat IPK-nya juga lumayan bagus dan karena aku berpatokan gitu, kalau misalnya kita udah jadi mutiara, dibuang ke laut manapun, ke samudra manapun, kalau emang udah mutiara ya mutiara aja, nggak bakal luntur tuh mutiara gitu. Kalau boleh tahu nih, peminat untuk kedokteran gigi sendiri di Unsia berapa orang sih kalau boleh tahu di zaman-zamannya Dewa? Di zamannya aku waktu ini ya SBMPTN 2016 di kedokteran gigi ada 1.206 orang. 1.206 orang dan yang diterima cuma 21 orang. Dan kami lah pahitnya ngerasain
diajarin dosen nih. Boleh dong ceritain gimana pahitnya diajarin sama dosen-dosen yang ada di sana. Boleh nggak sih ceritain sedikit Kalau gimana pahitnya di itu sana? maksudnya gimana? Pahit karena apa nih? Ya maksudnya mungkin pahit ketika skripsi nggak direspon sama dosen atau mungkin yang lain gitu. Hal-hal yang pahit nggak dulu? Apa ya? Alhamdulillah selama kuliah ini memang kita dibilang lancar-lancar aja juga enggak ya. Tapi karena kita mau berusaha, terus berjuang untuk tetap apa ya, untuk tetap fokus dan stay di situ. Jadi walaupun ada masalah, ya kita tetap bisa hadapin gitu. Jadi kalau pahitnya sih mungkin karena berat ya. Jadi di kedokteran gigi itu kalian itu sebelum masuk ke kedokteran ya, walaupun kedokteran gigi, kedokteran hewan, apapun jenisnya tentang kedokteran dan dunia kesehatan itu, yang pertama kalian harus siap mental dulu. Mental ditempa untuk menjadi dokter tuh nggak gampang, karena kita harus selamanya-lamanya belajar gitu. Karena ilmu kedokteran itu kan dia terus berkembang, ya kan. Jadi pahitnya itu menerima kenyataan harus seumur hidup harus terus-terusan belajar. Karena ilmu kedokteran ilmu yang sangat luas. Jadi kita harus terus-terusan belajar agar ilmunya nggak ketinggalan. Kalau pahitnya ya, kira-kira apa ya? Pahitnya karena kedokteran gigi itu dia kan beda nih sama kedokteran umum. Kalau kedokteran umum lebih ke seluruh tubuh ya, ke seluruh tubuh kita belajar gitu. Cuman kurang tahu juga ya kalau kedokteran umum. Tapi kalau kedokteran gigi sendiri ada di masa waktu itu aku lagi di blok kurang lebih kayaknya blok 14 atau 15. Itu blok prostodonti yang mana blok itu yang cukup berat. Kita tuh nyusun gigi palsu, bikin gigi tiruan, satu-satu giginya harus disusun, harus konturnya harus sesuai, kalau enggak nanti enggak enak dipakai kan gitu. Jadi itu yang menurut aku pahit, dan itu dari jam 8 kita masuk sampai jam 4 sore, istirahatnya cuma untuk makan dan sholat, itu pun nggak sampai 1 jam, 30 menit. Itu menurut aku pahit. Kalau untuk dosennya sendiri nggak ada yang pahit ya, maksudnya ya kalau kita salah wajar dimarahi ya wajar gitu karena kita salah. Tapi kalau misalnya kita benar, nah mungkin nggak dimarahin dong kan. Kalau aku gitu sih, maksudnya kalau iya wajar, aku introspeksi gitu. Oh wajar dimarahin dosen. Karena apa? Karena salah, mungkin terlambat. Dosennya udah masuk duluan, kita terlambat, wajar dong dimarahin. Dan nggak bisa dibilang pahit kalau di perkuliahan ya, dimanapun itu kalau misalnya dimarahin karena terlambat juga nggak bisa dibilang pahit, tapi ya semuanya aku enjoy my life gitu. Ya kita enjoy aja. Kalau ngadepin dosen sendiri gimana sih Dewa? Cara ngadepin dosen yang killer dan juga dosen yang baik, gimana sih cara Dewa sendiri untuk menghadapinya? Oke, baik. Jadi kebetulan aku juga selama 3 semester jadi komisaris tinggi atau ketua kelas di kelas, yang mana kami itu satu angkatan ada 57 orang, dan kuliahnya nggak sistem SKS, sistemnya itu sistem blok, dan kami nggak berpindah-pindah. Jadi kami tetap satu angkatan, satu kelas, dimanapun, kapanpun, merasakan pahit manisnya bareng gitu. Jadi kalau dibilang gimana cara aku ini ya interaksi dengan dosen yang galak atau dosen yang benar kayak mana ya dibilangnya killer ya kalau sekarang dibilang ya. Nah, satu caranya itu gimana ya? Ya kita ini aja sih, legowo aja kalau dimarahin, kalau nggak dibalas WA-nya ya udah gitu, saya legowo aja, nyantai aja. Memang kadang-kadang suka baper ya, karena kenapa ya kok nggak dibalas gitu. Tapi ya udah gitu, karena sadar diri aja gitu ya kan. Dia mungkin punya kepentingan dan kita kan sebagai mahasiswa gitu, jadi jangan pernah berhenti untuk ini, terus komunikasi gitu. Jadi kalau misalnya emang dosennya nggak balas chat, atau kita nggak hari ini nggak dibalas, besok kita chat lagi gitu. Jadi sampai dosennya balas, itulah maksudnya bentuk kita, usaha untuk supaya dosen tuh balas chatnya. Kadang kan kalau untuk ganti jadwal itu susah ya, apalagi ribet gitu kalau di kedokteran gigi ya, karena sistemnya sistem blok. Itu yang pahit ini ya kalau misalnya ngadepin dosen. Kalau aku sih gitu, saya udah legowo aja, nyantai aja. Kalau kadang-kadang memang baper gitu,
bapernya itu kalau misalnya nanti kita dimarahin, kamu nggak sopan begini dan dia ngomong lagi ke dosen-dosen yang lain. Tapi buat aku nggak ada masalah gitu, karena kita di sini proses belajar, nggak ada yang enak. Proses belajar tuh emang nggak ada yang enak. Jadi ya udah, diterima aja apa yang semua dosen itu diambil sisi positifnya aja gitu. Jadi yang negatif dibuang. Terus udah tahu dong suasana di Unsia sendiri itu seperti apa, kan udah ngalamin mungkin bagaimana sih suasana yang ada di sana, mungkin lingkungannya gimana dan juga masyarakatnya di sana seperti apa, pertemanannya juga seperti apa di sana gimana? Jadi kalau lingkungan di Unsia itu karena di sini mayoritas, kembali lagi ya, mayoritasnya di sini Muslim, tapi bukan berarti yang non Muslim nggak bisa masuk sini ya, bukan berarti kayak gitu, karena di sini juga toleransinya cukup tinggi. Kita menghargai sesama umat beragama, tapi kan karena di sini rata-rata dan semuanya hampir Muslim 90%, ya lingkungan kampusnya lebih kayak mana ya, kita beragama gitu maksudnya. Makanya kalau misalnya itulah salah satu tadi kenapa aku pilih ke sini itu karena lingkungannya, lingkungan kita yang nantinya jadi bekal kita kan, bekal kita setelah kita lulus kuliah. Oh kayak gini dulu aku diajarin, jadi kayak kangen sendiri gitu, kangen sama lingkungan kampus yang kalau di Medan kita nggak bisa dapetin. Misal kayak yuk sholat gitu, udah ajan sholat gitu, diajak sholat sama teman-temannya, itu jarang kita dapetinnya gitu. Misalnya kayak ya udah kalau udah duduk di nongkrong ya nongkrong aja sampai habis. Tapi kalau di sini lingkungannya itu yang kita nggak bisa yang sulit untuk dilupakan lah kalau misalnya kuliah di sini. Makanya buat teman-teman semua yang mau kuliah di Unsia, yuk daftar di sini ke Aceh. Selain lingkungannya yang sangat enak, tapi bukan berarti yang non Muslim merasa dikucilkan. Enggak, kita di sini bertoleransi sama kayak dimanapun gitu. Jadi toleransinya sangat tinggi, bahkan kita merangkul semuanya. Jadi nggak ada masalah sih, lingkungannya oke-oke aja. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke Unsia, yuk sini, karena tiap minggu kita nggak bakal ngadepin mall. Yang kita hadapin adalah alam-alam yang bagus. Tapi kalau Unsia sendiri tuh posisi letak universitasnya itu di mana? Kan kayak misalnya USU itu kan di pinggiran kota. Nah, kalau Unsia sendiri itu di mana letaknya sendiri di mana? Sama, kurang lebih sama kayak USU, cuman nggak sejauh kayak USU ya, karena kan kita tahu kalau Medan itu luas ya, lebih luas daripada Banda Aceh kotanya. Jadi kalau misalnya dari Unsia ke kota itu kurang lebih ke pusat kota ya. Gimana Dewa? Bentar ya, ada ini nih. Oke, mayoritas suku di Aceh sendiri kan pasti ada dong mayoritas sukunya, karena kan aku sendiri juga kurang tahu mayoritas suku Aceh itu seperti apa. Boleh diceritain nggak mayoritasnya? Jadi mayoritas suku Aceh itu orang Aceh sendiri, suku Aceh. Dan bahasa yang dipakai bahasa apa? Yang bahasa Aceh. Jadi sebenarnya yang berbeda itu cuman di Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, itu yang berbeda bahasanya. Sama Aceh Selatan, Labuan Haji. Karena mereka pakainya kalau yang area Aceh Selatan, Labuan Haji kan itu dekat dengan Padang. Jadi orang itu ada campur dengan bahasa Padangnya gitu. Jadi namanya bahasa Jame. Ya, bahasa Jame. Lalu kalau misalnya di Aceh Tengah, itu mereka pakai bahasa Gayo ya, Gayo. Ya. Wisata yang dekat dari Unsia sendiri apa? Yang enak gitu, yang untuk wisatanya yang untuk dikunjungi di sana, di Unsia sendiri. Kita nggak terlalu jauh ke tempat wisata. Jadi kalau mau ke Sabang, tinggal dari Unsia ke pelabuhan cuma 20 menit.
Lalu dari pelabuhan ke Sabang, kalau naik kapal lambat 2 jam, kalau naik kapal cepat 45 menit udah nyampe Sabang tuh. Terus kalau mau ke pantai ujung Bate itu juga nggak terlalu jauh ya. Ke pantai ujung Bate itu kurang lebih 30 menit. Ke Lampu U juga 30 menit. Ke Lampu U 30 menit. Nggak terlalu jauh kok dari kota Banda Aceh. Tapi kalau menurut Dewa sendiri nih, jurusan paling favorit di Unsia sendiri apa? Menurut Dewa sendiri deh. Kalau menurut ini nggak menurut aku aja ya, tapi aku sebenarnya Iya. udah riset dulu sebelum Iya. sebelum ini aku sebenarnya udah riset apa sih yang menjadi jurusan favorit ya. Jadi awalnya di sini itu fakultas pertama yang didirikan Unsia itu adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini menjadi salah satu fakultas terfavorit. Salah satunya jurusan akuntansi dan juga manajemen. Nah, jurusan akuntansinya sendiri di sini ada program internasionalnya, jadi ada Accounting International Program. Iya, Accounting International Program yang mana nantinya kalau misalnya lulus kita tuh dapat dua ijazah, yang satu ijazah internasional, yang satu juga ijazah dari yang nasionalnya yang dari Indonesia. Nah, kalau misalnya yang di Accounting International Program ini mereka nanti ada magang ke luar negeri kayak gitu selama beberapa semester untuk magang ke luar negeri. Dan dan kalau di Unsia sendiri itu ya satu ya. Yang kedua itu auto ya, kedokteran. Nggak ada lain. Gimana-mana juga itu yang jadi favorit ya. Kalau IPS-nya ekonomi, kalau IPA-nya itu kedokteran, itu di mana-mana nggak ada lawan sih emang itu. Dan peminatnya juga lumayan gila ya, banyak sekali. Yaitu kalau menurut saya cuma 2 gitu. Tapi semuanya favorit ya, semuanya favorit. Tapi yang menjadi high top levelnya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi dan juga manajemen. Yang kedua itu adalah Fakultas Kedokteran Gigi. Kalau boleh tahu nih, kedokteran gigi sendiri yang paling susah dipelajarin apa dan yang paling gampang dipelajarin apa kalau dari jurusan kedokteran gigi? Kalau Mata yang kuliahnya. susah kayak mana ya? Kalau saya pribadi nih ya, kan setiap orang nih beda-beda ya. Mungkin dia suka yang ini, tapi aku nggak suka sama yang ini gitu. Nah, yang susahnya itu ada ortodonti itu lumayan susah menurut aku karena ya menurut aku susah aja gitu. Kalau mau dijelasin lebih detailnya nanti kontak aja di description box. Yang paling susah itu orto, yang kedua itu adalah biologi oral karena kan kalau biologi oral kan kuman-kumannya di dalam rongga mulut, terus sistem imun kita ketika melawan kuman itu sendiri bagaimana. Jadi itemnya so much, banyak sekali. Itu yang bikin susah. Trik-trik untuk mengatasi mata kuliah yang sulit gimana kalau Dewa sendiri? Trik-triknya biar pada tahu nih yang masih SMA nanti kan mau kuliah di Unsia, oh seperti ini. Oke. Ini sebenarnya sama aja ya ke seluruh ini ya, ke seluruh fakultas yang nggak mesti kedokteran gigi. Tapi kalau misalnya dari ini tipsnya yang saya keluarkan, kalau saya sendiri, saya pertama baca dulu nih yang nggak saya ngerti. Mungkin penyampaian dari dosennya itu yang bikin kita nggak ngerti, ya kan? Tapi ketika kita membaca, terus kita kan inget tuh apa yang dosennya sampaikan. Misalnya kan kita ini ilmu baru misalnya. Kita sebelum masuk kuliah belum ada belajar, belum ada baca. Kalau udah baca, otomatis dia langsung connect, oh ini yang dibilang dia, oh ini dibilang sama dosennya gitu. Nah kalau emang kita nggak paham sama materi itu, kita baca lagi. Kalau emang nggak ngerti juga, tanya sama kawan yang ngerti. Kan kita mesti punya teman, makhluk sosial. Usia sendiri mau nanya nggak untuk Abang Dewa? Ya, kalau saya bertanya, apa yang menjadi prestasi Abang selama kuliah dan di Unsia dan apa yang belum dicapai selama kuliah?
Oke. Nah, ini aku suka nih kalau bicara tentang prestasi ya. Jadi tahun lalu, tepatnya pada bulan 11, bulan Desember. Bulan Desember bukan November. Bulan Desember lalu kami ada menyelenggarakan usia scientific dental competition yang dimana itu adalah peserta dari seluruh penjuru Indonesia ikut untuk melombakan karya tulis ilmiahnya, dan aku masuk ke 5 besar literatur review. Jadi literatur review itu adalah karya kita mengumpulkan literatur untuk bikin sebuah karya gitu. Jadi kemarin aku dapat juara 2 nasional mewakili FKJ Unsia. Terus kemarin tepat juga 2019 ada perlombaan bulu tangkis ya, jadi menang main bulu tangkis, soalnya nggak pinter-pinter amat gitu, tapi bisa menang ya. Mungkin laki ya, pas laki gitu ya kan, pas udah laki udah menang itu. Dan kalau yang belum tercapai saat ini apa ya, yang belum tercapai, aku tuh pengen skripsiku diterbitkan ke jurnal internasional. Itu sih yang belum tercapai yang saat ini. Mungkin itu sih. Ya, tentunya setiap universitas itu berbeda taraf kehidupannya ya, atau biaya kehidupannya ya. Kalau boleh tahu, berapa biaya kehidupan yang ada di Unsia, dan tentunya setiap universitas pun berbeda juga cara berpikir atau karakternya. Dan bagaimana orang-orang yang ada di Unsia itu sendiri? Ini kita bicara sisi kehidupan di sini. Ini dari mana nih? Dari gaya dari dia makan sehari-harinya, atau emang dari tempat tinggalnya? Ya, biaya kehidupan di Unsia dan bagaimana orang-orang yang ada di Unsia itu. Sebenarnya baik, jadi gini, Aceh sendiri menjadi salah satu kota termahal ya. Dengan biaya hidup kota termahal. Walaupun di sini nggak ada mall, tapi kita makan di sini cukup mahal. Nggak kayak di Jawa. Di Jawa mungkin 5.000 masih dapat yang enak-enak ya. Tapi kok di sini 5.000 ya padanya. Emang ada yang 5.000, cuman yang kecil-kecil ya, nasi kucing yang kecil, terus telurnya kecil gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah biaya hidup di sini itu tergantung dari gaya lifestyle seseorang ya. Nggak bisa kita pungkiri kalau misalnya orangnya boros ya boros gitu. Cuman kalau ada banyak pilihan gitu, maksudnya kalau kita dengan biaya segini, biaya 500.000, kemungkinan besar masih bisa hidup. Kalau untuk cowok ya, ini aku kalkulasinya untuk cowok. Karena kalau cewek biayanya lebih besar. Kenapa? Mereka pasti punya bedak, lipstick, segala macamnya itu banyak gitu, aksesoris make up-nya ya kan. Jadi kalau 500.000 nggak mungkin cukup gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ngekos yang nggak terlalu mahal juga ada gitu, yang kosan nggak terlalu mahal. Tapi untuk biaya hidup per bulannya 500 sampai 750 kemungkinan masih terjangkau lah. Cuman ya itu dengan biaya hidup yang biasa lah. Nah, kos-kosan harus irit-irit gitu. Ya itu yang sangat irit. Tapi kalau misalnya yang mau mewah-mewahan juga ada. Jadi tergantung kita mau seperti apa dan kemampuan ekonomi kita yang bagaimana gitu. Dan harus menyesuaikan, jangan sampai maaf kalau saya dari daerah lalu pindah ke kota, kan Banda Aceh Unsia ini kan ada di ibu kota provinsi. Yang dari daerah ke ibu kota provinsi, nah kalian harus tahu dulu, benar gini ya, ngaca dulu, maaf nih ya, ngaca dulu kan, jangan sampai gini, banyak yang terjerumus gara-gara apa? Gara-gara gaya hidup gitu. Gaya hidup yang dulunya di daerah seperti ini, terus pindah ke kota, dia terlena sama kota yang notabene yang kawannya naik mobil, dia minta ke orang tuanya naik mobil, padahal kan mungkin orang tuanya nggak mampu beli mobil itu gitu. Terus dia kos-kosan kawannya bagus, elit, ada wifi-nya, ada AC-nya, dia minta yang seperti itu. Jangan kayak gitu maksudnya. Ya udah, kita apa adanya aja. Karena apa? Karena kan kita menjalani pendidikan ini nggak gampang ya.
dan orang tua kita pasti mengeluarkan biaya juga cukup besar. Jadi buat teman-teman semuanya yang nonton channelnya Faris, Duo Channel ya kan, jadi kita sesuaikan aja taraf hidup kita dengan kemampuan ekonomi kita. Kalau di sini sama seperti dimanapun, ada yang murah, ada juga yang mahal, ada juga yang tengah-tengah. Tergantung kita orang yang memilih yang ini atau yang ini gitu. Dan apa? Mungkin dari aku terakhir sih Dewa. Oke. Mungkin ada nggak sih ke depannya untuk melanjutkan S2 di Unsia? Jadi ini ya cerita ke depannya ya. Iya. Ke depannya future. Jadi semuanya sebenarnya aku udah rancangin masa depanku bakal gimana. Ada plan A dan ada plan B. Ini mau diceritain dua-dua. Gimana Dewa? Jadi untuk ke depannya aku ada plan A dan juga ada plan B. Ini mau kita ceritain dua-dua. Boleh, ceritain aja. Boleh. Jadi plan A-nya, jadi kan ini aku lagi koas, ya kan? Nah, selama koas ini aku berencana ingin apply ELPDP dan aku pengen melanjutin S2 tapi nggak di Unsia. Melanjutin S2-nya mau di universitas yang ada di luar gitu. Jadi pengennya sekolahnya di Belgia di Gen University, mau pengennya ambilnya di Master of Global Health kayak gitu. Nah, selesai dari situ aku mau langsung kerja dulu beberapa tahun baru nanti ambil spesialis. Nah, kalau ambil spesialis harus ambil yang di Indonesia gitu. Nah, kalau yang plan B-nya kan kita nggak tahu nih ke depannya kayak mana ya. Mana tahu ada plan A gagal, kita masih punya plan B. Jadi di plan B-nya selesai aku jadi dokter gigi, nantinya aku pengen masuk ke Nusantara Sehat. Itu adalah program Kementerian Kesehatan yang saat ini sedang digalakkan juga ya. Kita masuk ke pelosok-pelosok untuk menjadi seorang, membantu orang-orang di sana, jadi seorang dokter di sana gitu. Nah, selesai dari 2 tahun selesai dari Nusantara Sehat itu sendiri, aku pengen, kan itu Nusantara Sehat sebenarnya ngumpulin uang ya, ngumpulin pundi-pundi rupiah untuk melanjut sekolah lagi. Jadi pengennya selesai dari situ mau sekolah lagi ambil spesialis gitu. Itu plan B-nya. Kalau dari aku sih udah cukup. Kalau dari Usia ada nggak? Ya. Karena durasi juga. Terakhir dari saya juga. Ya, oke. Apa tips-tips untuk masuk ke Unsia sendiri, Bang? Dan bagaimana cara untuk bisa terus berjuang sampai wisuda nanti selama di Unsia? Pertanyaannya ini ya. Bagaimana kita bisa berjuang sampai wisuda? Jadi aku kan kemarin udah wisuda ya, wisudanya pun bukan wisuda online. Udah S1. Nggak ada wisuda, jadi ambil aja ijazahnya. Jadi kalau tipsnya untuk masuk ke Unsia ya? Iya. Oke. Kalau masuk ke Unsia, jadi di 2015 nih ya, 2015. Aku udah gagal di SNMPTN, jalur undangan yang pemerintah buat gitu. Aku udah gagal di situ, gagal juga di SBMPTN, dan kita masuk ke UNB. Ya kan? Masuk ke UNB. Lalu 2016, aku tes lagi UNB, dan ternyata alhamdulillah diterima gitu. Jadi tipsnya itu ya berjuang keras, belajar keras, nggak ada lain. Kalau nggak berjuang, berusaha ya kan, kalau nggak berusaha, terus kita harus niat gitu masuk ke universitas itu, walaupun disuruh orang tua, niatkan dalam hati, berdoa, ya kan, berdoa terus berusaha juga gitu. Kalau memang ditempatkan di situ dan harus jadi dokter, ya udah berarti kita dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk jadi dokter gitu. Tapi kalau emang nggak dikasih kepercayaan itu sama Tuhan, ya udah berarti kita legowo aja. Kalau misalnya kita di pertanian, di teknik ataupun dimanapun, intinya gitu. Intinya ya udah kita terima aja apa yang dikasih Tuhan. Dan tipsnya itu tadi harus berusaha dan berdoa. Dan ketika kita nggak lulus juga jangan putus asa, terus berjuang. Karena aku sendiri
2 tahun ya berjuang untuk bisa kuliah di kedokteran. Mungkin Oke, itu Dewa. aja. Ada lagi nggak mau yang disampaikan? Cukup Dari atau aku, ada nggak? Satu kata Eh, aja deh buat Unsia. Satu kata buat Unsia. satu kata, Iya, satu kata buat Unsia. amazing mungkin ya. Oke, Dewa. Makasih ya, Dewa, atas waktunya. Makasih juga udah bisa kami undang. Dan boleh nggak sampaikan like, comment, share, dan subscribe di video ini? Gimana? Boleh disampaikan nggak like, comment, share, dan subscribe di Oh, video oke, ini? baik. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa komen, like, subscribe di channelnya ini. Channelnya Duo Like Channel. Jangan lupa ya. Oke, Dewa. Jangan lupa di subscribe dan tonton tuh semua video-videonya. Oke? Oke. Oke, Dewa. Makasih, Dewa, atas Yuk, waktunya.